Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Retno Murti Sidoarini, dalam pelajaran ekonomi materi alat pembayaran part 4, yaitu syarat dan ciri uang yang baik sebagai alat pembayaran. Adapun ruang lingkup materinya: A. Pengertian uang sebagai alat pembayaran. B. Syarat uang yang baik. C. Ciri-ciri uang yang baik. D. Hubungan syarat dan ciri uang. E. Peran bank sentral dalam menjaga syarat dan ciri uang. F. Dampak jika uang tidak memenuhi syarat. A. Pengertian uang sebagai alat pembayaran. Pengertian uang adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran barang dan jasa serta diterima oleh masyarakat secara umum. Fungsi utama uang sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, sebagai penyimpan nilai, dan sebagai alat pembayaran yang sah. E. Syarat uang yang baik. 1. Diterima secara umum. Artinya, uang harus diterima oleh masyarakat dua bayaran yang sah. 2. Tahan lama. Artinya tidak mudah rusak, sobek, ataupun hancur meski sering digunakan. 3. Mudah dibawa. Artinya praktis dibawa kemana saja tanpa kesulitan. 4. Mudah dibagi. Bisa dibaca menjadi nominal lebih kecil tanpa mengurangi nilai. 5. Nilainya stabil, artinya tidak mengalami perubahan nilai yang drastis. Inflasi terlalu tinggi membuat uang tidak layak. 6. Jumlahnya terbatas, artinya tidak boleh beredar terlalu banyak agar tidak kehilangan nilai. 7. Mudah dikenali, artinya memiliki ciri khusus sehingga mudah dibedakan dari yang palsu. C. Ciri-ciri uang yang baik. 1. Ada jaminan dari pemerintah. Di Indonesia, uang dijamin oleh Bank Indonesia sebagai otoritas resmi. 2. Memiliki nilai nominal yang jelas. Setiap uang memiliki uang nilai, misal Rp1.000, Rp10.000, dan lain-lain. 3. Memiliki bahan berkualitas. Uang kertas dan logam dibuat dari bahan khusus agar tahan lama. 4. Memiliki tanda keaslian, contohnya watermark, benang pengaman, dan tinta khusus untuk mencegah pemalsuan. 5. Desain yang khas dan unik, memudahkan masyarakat mengenali uang tersebut dengan cepat. D. Hubungan syarat dan ciri uang. Yang pertama, diterima umum. Ciri uangnya ada jaminan pemerintah, berlaku resmi sebagai alat pembayaran. Syarat uang yang kedua, mudah dikenali. Ciri uangnya memiliki warna, gambar, ukuran, dan tanda khusus. Syarat uang yang ketiga, tidak mudah dipalsukan. Ciri uangnya ada watermark, benang pengaman, dan tinta khusus. Syarat uang yang keempat, tahan lama. Ciri uangnya terbuat dari bahan kuat berupa katun atau polimer. Syarat uang yang kelima, mudah dibawa. Ciri uangnya bentuk ringan dan praktis atau kertas maupun logam kecil. Syarat uang yang keenam, mudah dibagi. Ciri uangnya tersedia dalam berbagai pecahan, Rp1.000, Rp5.000, dan lain-lain. Syarat uang yang ketujuh, nilai stabil. Ciri uangnya dikontrol oleh bank sentral dan kebijakan moneter. E. Peran bank sentral dalam menjaga syarat dan ciri uang. Peran bank sentral yang pertama, mengendalikan inflasi. Syarat uang yang dijaga adalah nilai stabil. Ciri uang yang terlihat, daya beli tidak berubah drastis. Peran bank sentral yang kedua, mencetak uang. Syarat uang yang dijaga, jumlah terbatas, ciri uang yang terlihat ada nominal dan legalitas. Peran bank sentral yang ketiga, menambah fitur keamanan. Syarat uang yang dijaga mudah dikenali. Peran bank sentral yang ketiga, menambah fitur keamanan. Peran bank sentral yang pertama, mengendalikan inflasi. Syarat uang yang dijaga, nilai stabil, ciri uang yang terlihat, daya beli tidak berubah drastis. Peran bank sentral kedua, mencetak uang. Jumlah uang yang dijaga, jumlah terbatas, ciri uang yang terlihat ada nominal dan legalitas. Peran bank sentral yang ketiga, menambah fitur keamanan. Syarat uang yang dijaga, mudah dikenali, ciri uang yang terlihat, watermark, benang pengaman. Peran bank sentral yang keempat, menarik uang rusak. Syarat uang yang dijaga adalah tahan lama, ciri uang yang terlihat, uang layak edar. Peran bank sentral yang kelima, mengatur pembayaran digital. Syarat uang yang dijaga, mudah digunakan, ciri uang yang terlihat, QRIS dan e-money. Peran bank sentral yang keenam, menetapkan aturan. Syarat uang yang dijaga diterima umum, ciri uang yang terlihat, uang sah di seluruh wilayah. F. Dampak jika uang tidak memenuhi syarat. Syarat uang yang tidak terpenuhi. 1. Tidak diterima umum. Dampak yang terjadi, transaksi terganggu. Masyarakat menolak uang sebagai alat pembayaran sehingga jual beli tidak berjalan lancar. Contoh kasusnya, pedagang menolak uang karena tidak percaya keasliannya. Syarat uang yang tidak terpenuhi kedua adalah nilai tidak stabil. Dampak yang terjadi, adanya inflasi dan deflasi. Harga barang tidak stabil sehingga daya beli masyarakat menurun. Contoh kasusnya, harga kebutuhan bahan pokok naik drastis karena uang beredar terlalu banyak.
Syarat uang yang tidak terpenuhi. Ketiga, tidak memiliki keamanan. Dampak yang terjadi adalah pemalsuan uang meningkat. Uang mudah dipalsukan sehingga merugikan masyarakat dan menurunkan kepercayaan. Contoh kasusnya banyak beredar uang palsu di pasar. Syarat uang yang tidak terpenuhi yang keempat, tidak tahan lama. Dampak yang terjadi biaya penggantian tinggi, uang cepat rusak sehingga harus sering diganti. Contoh kasusnya uang kertas mudah sobek dan lusuh. Syarat uang yang tidak terpenuhi kelima, tidak mudah dibawa. Dampak yang terjadi transaksi tidak praktis, sulit membawa uang dalam jumlah besar. Contohnya harus membawa banyak barang seperti emas untuk transaksi. Syarat uang yang tidak terpenuhi keenam, tidak mudah dibagi. Dampak yang terjadi sulit transaksi, tidak ada pecahan kecil untuk kembalian. Contoh kasusnya tidak bisa membeli barang murah karena tidak ada uang pecahan. Syarat uang yang tidak terpenuhi ketujuh, tidak mudah dikenal. Dampak yang terjadi kesalahan transaksi. Masyarakat sulit membedakan uang asli dan palsu. Contoh kasusnya uang mirip satu sama lainnya sehingga tertukar. Syarat uang yang tidak terpenuhi kedelapan, jumlah tidak terkendali. Dampak yang terjadi, nilai uang turun, uang beredar terlalu banyak menyebabkan inflasi. Contoh kasusnya pemerintah mencetak uang berlebihan. Syarat uang yang tidak terpenuhi kesembilan, tidak efisien digunakan. Dampak yang terjadi, aktivitas ekonomi melambat. Transaksi memakan waktu dan tenaga lebih banyak. Contoh kasusnya proses jual beli menjadi lama dan rumit. Syarat uang yang tidak terpenuhi kesembilan, tidak dipercaya masyarakat. Dampak yang terjadi kembali ke barter, sistem ekonomi mundur karena uang tidak lagi digunakan. Contoh kasusnya masyarakat kembali tukar barang dengan barang. Demikianlah penjelasan singkat dari alat pembayaran part 4, yaitu syarat dan ciri uang yang baik sebagai alat pembayaran. Untuk lebih memahami materi tersebut, mari kita jawab uji kompetensi berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk tekan tombol like and subscribe untuk mendukung channel pembelajaran ekonomi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.